Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 497. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Apa katamu? Aku tidak percaya kamu akan seperti ini. Apakah perasaanmu padaku palsu? Apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku karena uang? Anjani menangis, bertanya pada Bastian dengan keras. Meski begitu, adakah orang di dunia ini yang tidak menyukai uang? Keke bisa memberiku begitu banyak, dan kamu tidak bisa memberiku. Bastian berkata kepada Anjani secara langsung dan tanpa malu-malu. Anjani sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hampir mati depresi, sedih dan kesal. Aditya menyaksikan semua ini dengan tenang dari samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Anjani perlu melihat Bastian dengan jelas. Dan tentu saja Aditya tidak dapat menyela Bastian. Farah sangat pintar, dan tentu saja dia berpikiran sama dengan Aditya. Untuk laki-laki seperti Bastian, dia jelas tidak bisa diandalkan. Farah merasa bahwa hasil ini bagus. Adiknya harus putus dengan laki-laki ini sesegera mungkin agar tidak terluka lebih parah lagi di masa depan. Keke, ayo pergi. Hehe, Bastian tersenyum. Saat memikirkan uang, dia sangat senang. Pokoknya setelah mendapat uang, dia masih bisa tampil sekeren yang dia mau. Bagaimana Anjani bisa dibandingkan dengan uang? Bastian berpikir dengan indah, memegang lengan Keke, dan berjalan keluar dari kedai kopi. Ketika Anjani melihatnya, dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Dia telah menaruh terlalu banyak emosi pada Bastian, dan dia tidak tahan berakhir seperti ini. Dan yang lebih penting, dia tidak mau menerimanya, dan merasa sangat terhina jika pacarnya diambil darinya seperti ini. Kembalilah ke sini. Anjani tiba-tiba bergegas maju, menarik lengan Bastian. Aditya dan Farah terkejut saat melihat ini. Tak satu pun dari mereka menyangka Anjani tidak akan bisa melepaskannya. Keke menamparkan Anjani dengan keras, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Berhenti. Farah merasa cemas dan segera pergi untuk melindungi adiknya. Keke tidak terlalu peduli. Dia hanya menamparkan keras wajah cantik Farah. Ini, Farah bahkan tidak menyangka dia akan dipukuli. Aku benar-benar memberimu wajah, bukan? Kamu masih melindunginya tanpa akhir. Ketika Aditya melihat istrinya dipukuli, dia merasa sangat marah. Meskipun dia tidak pernah mau memukul seorang wanita, bagaimana dia bisa tega melihat istrinya dipukuli? Melihat Keke ingin memukul Farah, Aditya melangkah dan berdiri. Dia langsung meraih pergelangan tangan Keke. Ups, sakit. Keke menjerit kesakitan. Merasakan pergelangan tangannya hampir dipatahkan oleh Aditya, yang terlalu kuat. Aditya menamparkan Keke dengan keras. Apakah kamu tahu itu sakit? Kamu. Keke sangat marah hingga matanya hampir keluar. Dengan letupan, Keke duduk di lantai. Sialan. Siapa kamu? Beranikah kamu memukul Keke? Bastian segera melotot, menunjuk ke arah Aditya dan mengutuk. Bang, bagaimana Aditya bisa menangani orang ini? Dia menendangnya sejauh 2 meter. Brengsek, kamu berani memukulku. Tunggu saja aku. Keke bangkit dari tanah dan segera menelepon. Saudaraku, aku di kafe Peninsula. Dan ada orang bodoh berani memukulku. Cepat kemari, atau aku akan dipukuli sampai mati. Teriak Keke di telepon. Sial, aku pergi ke sana sekarang. Tunggu di sana. Jangan biarkan orang yang memukulmu pergi. Suara seorang pria datang dari ponsel Keke. Jadi Aditya masih mendengarnya. Setelah menutup telepon, Keke menatap tajam ke arah Aditya dan mencibir. Jika kamu seorang laki-laki, jangan lari. Bahkan jika kamu melarikan diri, aku masih dapat menemukanmu. Saya baru saja menemani istri saya malam ini untuk menemui pacar baru Anjani. Melihat Keke begitu sombong,
Aditya tidak mau bergaul dengannya dan berdiri di sana tanpa berbicara. Ketika Keke melihat Aditya diam, dia mengira Aditya takut padanya. Jadi dia menjadi lebih bersemangat. Dan kalian berdua, saudara perempuan, jangan memikirkannya sebentar. Kakakku memiliki banyak bawahan, dan kamu akan menanggung akibatnya jika diberikan kepada bawahannya. Dan mulai menggertak dia berkata dengan ketakutan. Anjani sangat marah. Apalagi dia tahu betapa kuatnya kakak iparnya. Jadi dia tidak takut sama sekali. Belum lagi Farah. Dengan Aditya di sini, bagaimana dia bisa takut dengan ancaman ini? Diam, kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati sekarang. Aditya berkata kepada Keke dengan suara dingin. Keke memelototi Aditya dengan tajam. Tetapi dia tidak berani mengatakan hal yang tidak menyenangkan lagi. Kakaknya belum datang. Dia tidak ingin dipukuli oleh Aditya. Bastian berdiri. Setelah dia kembali tenang, dia sangat membenci Aditya. Kamu kakak ipar Anjani. Bukankah itu luar biasa? Jika kamu berani memukulku seperti ini, kamu akan mati sebentar lagi. Bastian menatap Aditya, merasa sangat marah di dalam hatinya. Semua pelanggan di kedai kopi mengalihkan perhatian mereka ke arah Aditya. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan indah sambil minum kopi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sebuah van melaju di luar dan tiba-tiba berhenti di depan pintu kedai kopi. Pintu mobil terbuka, dan 5 atau 6 pria kuat dengan tongkat ayun melompat keluar dengan cepat. Seorang pria kekar, tinggi bertelanjang dada dan menggelengkan kepalanya. 5 atau 6 orang kuat semuanya mengikuti dan menyerbu secara berkelompok. Saudaraku, kamu di sini. Kami menderita karena diintimidasi. Keke segera menghampirinya dan mengadu kepada kakaknya. Sialan, siapa yang begitu buta? Berani mengganggunya. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Iwan meraung dengan sangat arogan. Matanya yang besar penuh keganasan. Mengamati sekeliling orang-orang di kafe. Semua pelanggan menundukkan kepala. Dan tidak ada yang berani melihat ke arah Iwan. Saudara Iwan. Hehe, Bastian terus mengangguk dan membungkuk kepada Iwan. Terlihat sangat tersanjung. Iwan memandang Bastian, mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah ini Bastian? Saya mendengar bahwa Anda mencampakkan saudari saya. Tidak, tidak, tidak. Saya dan saudari Anda telah berdamai lagi. Senyum lucu. Iwan mendengus dan berkata, sebaiknya kamu jujur padaku. Jika kamu berani mengecewakan adikku, aku akan mengebiri kamu. Kamu tahu. Aku tahu. Aku tahu. Iwan memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dan sekarang matanya tertuju pada Aditya. Adik, apakah orang ini mengganggumu? Iwan menunjuk ke arah Aditya dan bertanya pada Keke. Bersambung.